Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, orang sayang. Ini dengar nggak sih suaranya? Ya Allah, kalau di luar ini mungkin berisik ya guys, nggak apa-apa lah. Soalnya kalau nunggu aku pulang juga nanti lama ya. Jadi aku sekarang mau berbagi informasi lagi tentang yang mau proses calling visa atau kerja ke Hongkong ya teman-teman. Tapi dengan cara proses calling visa gitu ya. Jadi kalau calling visa itu seperti ini loh ya guys. Banyak sekali yang nanya sama aku, ya gimana sih kak cara prosesnya gitu ya. Ini aku juga berbagi informasinya itu berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya guys ya. Jadi bukan diambil dari orang lain atau siapa gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri gitu ya. Karena pas kemarin saya itu pulang, terus saya itu langsung proses lagi ke Hongkong gitu ya. Kenapa saya juga prosesnya lama waktu itu? Karena nunggu dokumen saya dibenerin dulu, karena saya kan dulu kan beda data gitu ya, jadi diberesin dulu. Dan setelah beres itu saya baru proses lagi. Dan itu untuk beresin datanya lumayan lama ya kemarin itu aku tuh ya. Mungkin ada sebulan lebih gitu. Makanya saya tuh waktu itu 2 bulan istirahat di rumah, terus 2 bulan itu untuk proses majikan yang baru ya. Cepet juga sih 2 bulan itu. Tapi kalau yang untuk kalian yang datanya masih sama, itu is okay ya. Terus yang paspornya masih hidup gitu ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Sebetulnya sih aku juga waktu pas pulang itu banyak majikan yang mau, cuman kendalanya di data waktu itu, beda data saya gitu. Oke ya teman-teman, jadi langsung saja saya bahas lagi ya. Jadi karena banyak yang nanya di saya itu ya, kak katanya gimana prosesnya gitu, terus apakah benar nggak ada potong gaji gitu ya, gini gitu. Nah jawabannya iya benar ya guys ya. Ya kalau kalian nggak percaya ya silahkan ya percaya ya enggak. Wong ini tuh buktinya saya sendiri gitu ya, bukan dari orang lain maksudnya gitu ya. Dan ada juga teman-teman yang lain, jadi yang satu agensi sama saya gitu. Nah waktu itu pas saya pulang ke Indo juga yang mau proses itu, saya itu sudah cari informasi juga ke agensi yang lain, tapi ya saya nggak mau menyebutkan ya namanya siapa gitu ya. Jadi setiap agensi itu beda-beda ya peraturannya gitu loh ya guys ya, tidak semua sama. Dan kebanyakan dari mereka ini menggunakan potongan gaji. Jadi kalau menurut saya sendiri itu sangat disayangkan sekali ya, kita yang sudah berpengalaman gitu ya kan. Apalagi waktu itu saya kan nggak lama gitu di rumah, yang ngapain saya harus potongan lagi ya kan. Itu tiap waktu itu capek banget gitu loh ya guys ya. Dan saran saja ya buat kalian yang sudah Hongkong terus mau balik lagi kerja ke Hongkong atau Taiwan atau Singapura, itu boleh ya calling visa ya, tidak perlu masuk PT. Kalau yang sudah ya, kemungkinan kan kita sudah tahu ya di Hongkong itu bagaimana, dan bahasanya juga mungkin sudah bisa, jadi tidak perlu belajar ya guys. Jadi untuk prosesnya itu awal itu kita nanti dicarikan majikan dulu, interview ya biasa lewat handphone saja, jadi antara kita dengan agensi dengan majikan. Tapi kalau sudah deal antara ketiga belah pihak udah oke semuanya, sudah ditandatangani, lanjut proses. Dan untuk prosesnya itu nanti diarahkan sama agensi saya ya, yang sekiranya kita itu masuk ke PT mana sih gitu ya, yang bekerja sama dengan agensi saya gitu ya. Jadi itu setiap daerah itu ada, jadi kalian nggak perlu takut nanti jauh gini gitu, nanti dipilihin dicarikan cabang yang terdekat. Dan untuk penerbangannya nanti tetap ke pusat ya teman-teman ya. Misalkan kayak sudah turun visa itu tetap nanti kita harus datang dulu ke pusat. Dan untuk kayak penyerahan dokumen apa itu yang awal ya, misalkan sudah dapat job ya, terus kita kan nanti nyerahin dokumennya ke PT gitu, jadi cuma nyerahin aja gitu, nggak apa-apa. Aku juga waktu itu tidak pakai ijazah, karena saya nggak pakai ijazah, nggak punya. Jadi seperti itu ya guys ya, alhamdulillah saya bisa loh. Dan untuk persyaratannya nanti kalian
bisa itu ya, bisa ditanyakan langsung saja ke agensi saya gitu ya. Dan itu saja deh, WA ke WA saya ya nanti ya, kalau misalkan kalian mau proses, atau enggak ya kalian komentar aja di kolom komentar, nggak apa-apa, nanti saya kasih nomornya ya. Jadi seperti itu. Kenapa tidak ada potongan di agensi saya itu? Jadi bukan yang nggak ada potongan, ya memang ada potongan, nggak ada sama sekali ya, tapi cuma bayar 10% di awal gaji saja ya, bayar di awal gaji saja, dan selanjutnya itu full gaji ya. Tapi di awal juga itu cuman kurang lebih $500 ya, nggak banyak itu 10% itu. Jadi itu kita dapat gaji full gitu ya, nggak pusing mikirin potongan gitu. Kalau kalian daftar awal, misalkan kalian itu F Hong Kong atau F Singapura atau F Taiwan, terus pengen kerja ke Hong Kong, terus kalian itu masuk PT itu ya sudah pasti potongan lagi dari awal lagi, sekolah lagi, terus potongan lagi gitu ya, kayak awal aja gimana gitu. Tapi kalau kalian bisa enggak, kalau kalian bisa itu kita itu dicarikan majikan dulu sama agensi, udah tanda tangan semuanya sudah oke, dan kita nanti tunggu di rumah aja biasa, seperti biasa gitu ya. Terus paling nanti kalau ada ujian kita ikut ya, kayak saya juga waktu itu ditelepon, kamu nanti Mbak ikut ujian ya, jadi cuman untuk dapat sertifikat saja gitu loh teman-teman, sertifikat kelulusan. Saya itu datang ke cabang tuh sebentar kok, cuman aku berangkat dari rumah itu jam berapa gitu ya, pagi ya, jam 9 mungkin, terus sudah selesai itu pulang ke rumah lagi karena memang dekat lokasinya yang cabang itu dari rumah saya. Dan setelah itu kayak ada proses reform ya, proses reform. Setelah itu reform ID itu juga di Cirebon aja, di kota terdekat, di dekat rumah saya juga ya. Terus udah pulang ke rumah lagi gitu ya. Terus kalau misalkan apa ya, medical juga ya, medical itu saya pergi sendiri gitu ya, medical pergi sendiri, saya tuh naik motor dan udah pulang ke rumah gitu. Jadi nggak ada masuk PT ya guys ya, nggak ada ikut belajar, nggak ada apa-apa seperti itu. Dan pas mau terbang juga aku tuh cuman apa ya, bukan medical ulang sih, cuman dicek aja gitu, karena masih belum expire kan itunya, tanggal medikalnya gitu kan. Jadi udah cuman terbang aja, terbang itu datang ke pusat dan udah terbang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pas itu saya tuh terbang itu cuman tes urin ya, sama di tes COVID gitu ya. Waktu itu saya, kalau di agensi saya seperti itu ya, wajib tes urin ya, tes kehamilan gitu ya, sama tes COVID juga. Tapi kalau agensi lain saya kurang tahu. Jadi prosesnya sangat mudah sekali dan gampang sekali, jadi lebih enak aja gitu ya, nggak pusing mikirin belajar, pokoknya enak banget. Dan lebih mudah aja sih, kayak interview apa juga kita di rumah aja gitu, di lewat handphone saja, lewat video call gitu. Jadi orang PT itu nggak ada sangkutan sama sekali gitu ya guys ya. Tapi ya itu sih terserah kalian, kalau misalkan kalian pengen cari agensi yang lain juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, agensi saya ini memang yang paling bagus ya guys, dan agensi ini juga paling besar di Hong Kong gitu. Soalnya saya itu sudah lihat-lihat gitu ya, kayak di agensi yang lain itu kayaknya aku tuh nggak tertarik gitu loh ya, lebih enak di agensi saya. Jadi kalau agensi saya itu agensinya besar ya, tentunya kalian mungkin sudah tahu ya, nggak mau nyebutin sih namanya apa-apanya gitu. Jadi seperti itu ya buat kalian yang mau proses, yang sudah gitu ya, menurut saya lebih baik proses calling visa daripada kalian masuk PT sayang-sayangkan. Tapi ada juga sih PT yang zero cost itu kan, ya itu sih terserah kalian. Tapi kalau masuk PT itu kan nanti belajar lagi gitu ya, kayak awal aja, kayak non aja, ikut praktek, ikut tinggal di BLKLN gitu ya kan. Kalau ini kan enggak, kalau proses calling visa itu kita di rumah aja gitu, nggak ada apa-apa gitu, udah pokoknya di rumah.
Nah untuk yang non itu kemarin ada ya yang nanya ke saya, kalau non bisa nggak kak gitu. Kalau yang non ya, non itu bisa sebetulnya kalau kalian mau pakai agensi yang punya saya ini, maksudnya itu yang agensi kayak saya gitu ya, bukan punya saya. Saya bukan agensi guys, atau saya juga bukan penyalur, cuman saya itu berbagi info aja sih, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lain gitu loh. Saya itu hanya merekomendasikan, mencarikan yang terbaik buat kalian gitu loh ya. Saya juga sama sekali nggak mencari uang tambahan atau nggak dapat uang saya guys ya, nggak ada disponsori apa-apa, nggak ada. Ini saya itu cuman niat hati saya pengen berbagi ke kalian saja gitu loh, untuk yang app gitu kan, lebih enaknya kalian bisa. Nah tapi kalau yang misalkan yang non itu, yang masih non itu bisa kalian bisa lewat agensi yang kayak saya juga, cuman nanti masuk PT ya guys ya, ikut training gitu ya kayak awal gitu, nggak bisa yang kayak app gitu. Jadi harus ikut training PT ya, dan ikut potongan juga, jadi seperti itu ya. Nah kalau saran dari saya sih, kalau yang masih non mending kalian cari PT yang dekat rumah kalian aja, nggak harus agensi yang sama seperti saya gitu ya. Jadi ya suka-suka hati kalian aja, kalian itu nyamannya di mana, senangnya di mana, yang sekiranya dekat sama rumah kalian gitu loh ya guys ya. Ya tapi setiap PT juga beda-beda sih, ada yang pakai potongan, ada yang zero cost gitu, tapi jarang yang zero cost, kebanyakan masih pakai potongan ya guys ya. Jadi seperti itu untuk yang non, jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan saya pengen agensinya samaan kayak ke Amora, ya nggak apa-apa, nanti kalian komentar aja di kolom komentar ya, nanti saya kasihkan nomor WA saya, dan kalian tanya-tanya ke saya, nanti saya kasihkan nomor agensi saya, dan nanti diarahkan sama mereka gitu ya, nanti prosedurnya seperti apa dan bagaimana gitu ya kan. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Kenapa saya itu berbagi juga di sini? Karena menurut saya itu sayang banget kalau misalkan kalian itu ada pengalamannya gitu ya kan. Terus kalian masuk PT lagi, itu kan potongan lagi. Kalau kalian bisa kan nggak perlu gitu loh ya. Itu capek banget loh kalau kita mikirin potongan. Ya kalau masih non sih nggak apa-apa. Saya juga dulu pakai potongan 6 bulan gitu ya. Tapi sekarang tidak perlu. Jadi buat kalian seperti itu ya, mending kalian pisah yang sudah tapi yang non mending cari yang yang dekat aja sih di kota-kota kalian gitu, atau yang menurut kalian suka gitu, yang menurut kalian disukai atau dipercaya sama kalian gitu ya. Karena kalau yang sudah itu kan biasanya kan sudah paham bahasa ya. Kayak saya gini kan, misalkan saya tuh 8 tahun ini dari Hong Kong ya kan, terus saya baru beberapa bulan di rumah ingin berangkat lagi, yang mending proses calling visa, karena kemungkinan juga kan lebih mudah dan lebih cepat dapat majikannya ya, dan lebih enak saja sih, jadi nggak membuang waktu juga gitu loh. Sayang banget kita pengalamannya, kalau misalkan kita sudah ada pengalaman dan paham bahasa tapi masuk lagi ke PT dan dari awal lagi, itu kan sayang banget ya kan. Nggak apa-apa sih kalau misalkan kita sudah dapat job yang cocok gitu ya, dijalani aja gitu. Nanti kan biasalah kalau misalkan kalian dikiranya majikan itu oke, ya udah dilanjut sampai finish kontrak gitu. Tapi kalau misalkan dirasa ada gimana sama majikan, kalau udah di Hong Kong kan bisa ganti majikan loh ya guys ya, maksudnya kayak notis atau gimana gitu ya kan. Kalau notis biasanya itu harus 1 bulan ya teman-teman ya, kasih suratnya. Itu notis lebih enak sih, jadi kita masih bisa sambil nyambi kerja di rumah majikan dan bisa nyari job-job yang lain juga yang cocok gitu. Nah setelah dapat job nanti kalian bisa notis atau ganti majikan seperti itu, dan bisanya di rumah. Jadi seperti itu ya guys. Oke ya, jangan panjang-panjang ya guys ya. Jadi sudah paham ya teman-temannya yang tanya-tanya tentang proses calling visa, seperti itu ya. Untuk dokumen apanya seperti biasa, itu aja kok dokumennya ya.
Jadi udah ya teman-teman ya, sampai di sini dulu video saya hari ini. Terima kasih. Bye bye.